Timnas Indonesia menjalani latihan perdana di Jakarta, Senin petang jelang menghadapi Cina dan Jepang. Kedatangan Kevin Dix dalam latihan yang berlangsung di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta melengkapi 28 pemain yang akan bertanding melawan China. Dix sudah sampai Jakarta pada Minggu, namun kemarin para pemain Timnas Indonesia masih berada di Bali dan tiba di Jakarta pada malam hari. Pemain yang musim depan bermain di Borussia Mönchengladbach itu bergabung dengan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Dix berpeluang mengisi posisi fullback kanan atau gelandang kanan setelah Sandy Walsh dan Eliano Reijnders mundur dari pemusatan latihan. Sementara Maarten Paes belum hadir. Kiper FC Dallas itu masih dalam perjalanan dari Amerika Serikat ke Indonesia. Para pemain Timnas Indonesia hadir di Stadion Madia sejak pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Media hanya diperkenankan menyaksikan latihan hingga pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Selama waktu tersebut, terlihat para pemain outfield melakukan latihan fisik bersama pelatih fisik Quentin Jacoba. Sementara para penjaga gawang langsung mendapat materi latihan menghadapi umpan silang serta latihan build-up. Mauro Zylstra yang baru saja menandatangani kontrak profesional bersama FC Volendam langsung menarik minat pelatih Timnas U33 Indonesia. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh salah satu YouTuber ternama Indonesia, yakni Yusa Nugaraha. Yusa mengaku bahwa dirinya mendapat kabar bahagia dari rekannya tersebut. Mauro mengatakan bahwa dirinya baru saja mendapat kontrak secara profesional dari FC Volendam. Melansir dari laman transfermarkt.com, kontrak itu diteken pada 8 Mei 2025. Tak hanya itu, dirinya juga baru-baru ini mencatatkan penampilan bersama timnya pada laga terakhir Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Dengan adanya tambahan kontrak ini membuktikan pihak klub memiliki rencana bagus dengan Mauro. Yusa juga yakin temannya tersebut berpotensi menjadi bomber apik ke depannya. Lebih lanjut, Yusa Nugraha mengatakan bahwa dirinya juga berbicara mengenai proses naturalisasi bersama Mauro. Soal naturalisasi, Mauro hanya bisa memberikan komentar sedikit. Pasalnya, progres perpindahan kewarganegaraan pemain berusia 20 tahun itu masih dalam pengerjaan. Belum ada pergerakan signifikan dan dirinya masih perlu mengumpulkan beberapa dokumen. Kendati demikian, pemain keturunan Bandung, Jawa Barat tersebut mengaku sudah dihubungi oleh pelatih Timnas U23 Indonesia, yakni Gerald Vandenberg. Gerald menyatakan ketertarikannya kepada bomber berpostur 188 cm tersebut. Menurut pelatih asal Belanda itu, sosok Mauro sangat dibutuhkan di skuad Garuda Muda. Pasalnya, mereka akan menghadapi beberapa turnamen pada tahun ini. Rumor naturalisasi terhadap Pascal Struijk masih jadi sorotan sejumlah media asing. Back Leeds United itu ramai disebutkan menjadi rebutan untuk membela Timnas Indonesia dan Timnas Belgia. Hal yang kemudian membuat Timnas Indonesia gerak cepat amankan pemain berusia 25 tahun itu. Seperti diketahui, pemain keturunan Indonesia Pascal Struijk masuk dalam radar pelatih tim nasional Belgia, Rudi Garcia, untuk persiapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut laporan media Belgia, Football 24, Pascal Struijk menjadi pemain yang dirayu oleh Rudi Garcia agar mau membela Red Devils, julukan tim nasional Belgia. Meski begitu besar kemungkinan Pascal Struijk akan disisihkan, pasalnya Direktur Teknik Belgia yakni Vincent Manaert lebih ingin agar pemain yang dipanggil Garcia ialah pemain di sektor depan. Sejatinya Pascal Struijk sudah cukup lama mengaku bahwa ia memang memiliki garis keturunan Indonesia. Sementara itu, nilai pasar Pascal Struijk jika dikutip dari data Transfermarkt menembus angka 16 juta euro, dan itu menjadi nilai paling tinggi dibanding semua pemain Asia. Jika ia dinaturalisasi sebagai WNI, Struijk akan menjadi pemain termahal di Timnas Indonesia, ulas media Football 24 tersebut. Bahkan menurut media Korsel itu, satu Pascal Struijk dapat mengalahkan seluruh nilai pasar tim nasional Cina. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mulai menebar ancaman kepada Timnas Cina jelang duel di kualifikasi Piala Dunia
2026 zona Asia. Ia meminta lawan agar waspada dengan anak asuhnya. Duel Timnas Indonesia versus Timnas Cina akan berlangsung di SUGBK, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Ini merupakan matchday 9 di grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini menjadi pertemuan kedua bagi kedua kesebelasan di ajang kualifikasi. Pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia kalah 1-2 di Qingdao, China, Oktober 2024. Meski punya catatan buruk melawan Cina, tapi Timnas Indonesia memiliki keunggulan karena bermain di hadapan publiknya sendiri. Apalagi, sekarang ada beberapa pemain tambahan baru, dan juga kehadiran Kluivert sebagai juru taktik baru. Kluivert mulai menyalakan jenderang perang jelang bentrokan melawan China. Juru taktik asal Belanda itu menyebut tim Dragons wajib berhati-hati dengan Timnas Indonesia yang sekarang. Mereka yang harus melihat ke kami. Karena kami bermain di kandang, kami harus bermain dominan dan mereka yang harus berhati-hati ke kami, kata Kluivert. Ketika ditanya apakah ada pemain Cina yang diwaspadai, Kluivert enggan menyebutkannya. Tapi satu yang pasti, tim pelatih Timnas Indonesia sudah mengetahui bagaimana kekuatan skuad pimpinan Branko Ivankovic. Setelah menjamu Cina, Timnas Indonesia akan melawat ke markas Timnas Jepang di Stadion Suita pada 10 Juni 2025. Dua laga ini merupakan laga krusial bagi skuad Garuda karena menentukan nasib dalam perjalanan menuju ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini sedang berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan nilai 9. Tambahan 3 poin akan membuat peluang semakin terbuka untuk melanjutkan perjuangannya via babak keempat kualifikasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal keputusan Elkan Bagot yang menolak membela Timnas Indonesia. Dia menghormati keputusan Elkan Bagot. Erick pun meminta para supporter untuk tidak memojokkan bek berpostur jangkung tersebut. Sebab Elkan Bagot juga pernah berjasa untuk Timnas Indonesia. Elkan tidak masuk daftar 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia. Ternyata, bek berusia 22 tahun itu memang menolak untuk bergabung ke skuad Garuda. Hal tersebut diungkapkan langsung Kluivert beberapa hari lalu. Dia menjelaskan Elkan yang meminta untuk tidak dipanggil dengan alasan ingin fokus bersama klubnya demi mendapat tempat utama. Legenda sepak bola Belanda itu pun menghormati keputusan tersebut.